tadi Ustadz bercerita tentang pilihan untuk menjadi pegawai negeri atau umroh. Tadi Ustadz memilih umroh. Boleh tahu apa alasan memilih umroh tadi? Iya. Saya mungkin saat itu masih berpikiran idealis ya Pak. Jadi saya ingin kalau saya jadi pegawai negeri itu melalui tes. Oh. Jadi nggak diberikan begitu saja. Luar biasa. Ya. Untuk tes kemampuan kita juga. Ternyata makin kesini nggak gampang. Oh. Beberapa kali saya tes. Ya. Sebenarnya kesempatan selalu ada. Ya. Ya mungkin karena itu juga doa orang tua. Ya. Agar kita ini bisa membangun pesantren. Itu juga memang cita-cita orang tua. Oh. Jadi beberapa kali pun kita berusaha menjadi pegawai negeri, mungkin karena doa orang tua itu kita nggak bisa. Saya sebetulnya bisa mempunyai kesempatan berkali-kali. Ada yang menawarkan kepada saya karena dia tahu dia yang akan membawa, karena ada jatah. Ada jatah. Waktu itu kan masih ada jatah-jatahan. Betul, bisa. Betul. Ya, tapi saya nggak mau. Saya ingin tes kemampuan untuk menjadi pegawai negeri, bukan hanya diberikan. Gitu. Nah, karena itu hal-hal yang seperti itu saya nggak terima. Gitu. Alhamdulillah, sekarang saya tidak jadi pegawai negeri. Tapi pegang satu peran yang bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkarya. Ya. Jadi begitu Pak. Nah, kemudian selesai saya dari S1 di Ponorogo. Saya kemudian ke Jakarta. Ke Jakarta ini awalnya saya ingin berkarya di luar mengajar. Karena saya mengajar hitungannya sudah 5-6 tahun. Ya, saya ngajar bahasa Arab, ngajar bahasa Inggris. Nah, kemudian mengajar ilmu-ilmu hukum selama kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian saya ingin di Jakarta ini saya di tempat-tempat yang saya bisa mendapatkan uang, gitu. Karena kita mulai orientasinya ke situ, karena saya belum nikah waktu itu. Nah, ingin mendapatkan materi untuk cita-cita yang lebih besar, tentu saja. Nah, awal-awal saya ke Jakarta ini sempat juga saya mengelola menjadi majelis pendidikan di satu pesantren. Kemudian saya mengajar di SMP Darussalam Ciputat. Ya, walaupun sebetulnya tujuan saya ke Jakarta bukan mengajar, tapi dapatnya itu. Nah, kemudian saya ambil cuti untuk tidak mengajar. Waktu itu saya bekerja di berbagai perusahaan. Saya pernah di Zurich Life, pernah di Standard Chartered Bank, pernah di Citibank. Itu sebagai apa tuh? Kadang-kadang hanya sebagai sales, dan sales kartu credit card. Credit cardnya Citibank itu yang pertama sekali keluar itu saya termasuk ininya itu. Nah, itu kemudian saya bandingkan dengan apa yang saya pelajari di perkuliahan. Saya kebetulan mengambil muamalah jinayah. Saya merasa bahwa apa yang ada di bank-bank konvensional itu nggak cocok dengan naluri saya. Menyuruh orang untuk kredit, untuk ngutang, dan seterusnya itu nggak cocok dengan jiwa saya. Akhirnya saya milih ke tempat lain. Milihlah asuransi Zurich Life, asuransi dari Swiss itu. Di situ juga saya nggak
terlalu lama, akhirnya saya kembali lagi ngajar. Nah, jadi kembali ke ngajar lagi. Ya mungkin udah tuntutan pengalaman sudah seperti itu. Nah, pernah juga saya di bursa komoditi, di bursa efek. Nah, tapi nggak lama karena saya melihat cara kerja mereka itu nggak sesuai dengan yang saya pelajari di perkuliahan. Itu yang membuat saya ini rasanya kurang cocok ada di situ. Walaupun gaji saya saat itu 2.500.000 pada saat itu. 2.500.000 artinya sekali 1 bulan bisa beli motor. Beli motor karena motor Astrea Grand saat itu kan hanya 2.500.000. Jadi saya 1 kali gaji udah cukup gitu. Ya dari segi materi cukup, tapi dari kehalalan dan keharamannya itu, nah itu dipertanyakan. Karena kita sudah belajar ilmunya muamalah jinayah itu. Itulah mengapa saya kemudian kembali mengajar dan mengembangkan satu metode cepat membaca Al-Quran. Ya, namanya metode Al-Islah. Jadi kita bisa mengajar orang 2 jam bisa membaca Al-Quran dari nol. Untuk dewasa. Ini sudah dipraktekkan? Sudah saya praktekkan. Jadi di Komplek Kejaksaan Ciputat itu dari ujung ke ujung itu saya ngajar. Ibu-ibu, bapak-bapak itu. Alhamdulillah. Itulah. Kemudian di tahun itu juga buku itu saya cetak. Saya cetak kepada seseorang. Saya merasa cetakannya itu terlalu lama jadinya. Kemudian hasilnya nggak maksimal. Akhirnya ketika cetak ulang, saya sendiri yang mendesainnya. Saya desain sendiri, saya olah sendiri, saya setting sendiri, kemudian saya cetak sendiri. Alhamdulillah lebih bagus, lebih murah, sehingga saya merasa kenapa untuk selanjutnya nggak cetak sendiri aja. Ketika itu pas saya juga sedang kerja bersama kenalan saya namanya Laksamana Wahyono SK. Kebetulan beliau minta saya di kantornya untuk melakukan kajian tematik mengenai beberapa tafsir Al-Quran. Di antaranya tafsir Al-Maraghi, Al-Alusi, tafsir Ibnu Katsir, kemudian dibandingkan dalam satu topiknya itu jalan menuju Allah. Nah, jadi disitulah saya mulai berkantor di Golden Truly Fatmawati. Ya, bersama beliau. Selain beliau ada juga Bapak Husain Ibrahim. Beliau itu adalah besan dari Pak Quraish Shihab. Nah, kemudian Pak Laksamana Yusuf Effendi, beliau adalah Panglima Barat waktu itu. Nah, bersama beliau lah saya kemudian meneliti ini sendiri. Saya digaji sama beliau. Alhamdulillah setelah itu ini terus berkembang. Kemudian sistem cepat ya, cara cepat membaca Al-Quran tadi terus saya kembangkan. Saya cetak sendiri. Sampai satu ketika beliau tanya, Pak Zain ini cetak di mana nih? Bagus sekali nih cetakannya nih. Saya bilang ini cetak sendiri Pak. Masa bisa? Bisa Pak, saya bilang. Kalau gitu hari Kamis Bapak ke sini, Pak Zain ke sini. Buat apa Pak? Ada satu buku kata dia. Saya mau cetak. Kebetulan ketika itu baru saja beliau menjadi Sekjen Legiun Veteran. Di Semanggi Plaza itu. Coba Pak Mujaini ini buku ini harganya ditawar orang 60.000. Coba Pak Mujaini bisa berapa? Setelah saya hitung bersama teman-teman 40.000 harganya. Saya sampaikan, Pak ini harganya 40.000. Benar itu? Benar Pak, saya bilang. Enggak rugi. Gitu. Ya udah kalau 40.000 ya sudah. Nah, sekali saya mencetak itu
alhamdulillah saya bisa bangun rumah. Masya Allah. Untungnya